Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Sehat semua kan? Baik, setelah sekian lama kita tidak berjumpa, kemarin kita ulangan dan Jumatnya itu kita libur 2 kali, libur hari Idul Adha sama yang libur Muharram. Baik, seperti biasa, sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita dapat bermanfaat buat kita semua. Dan juga tidak lupa kita mendoakan teman-teman kita, kerabat kita, keluarga kita, dan negara kita agar selalu diberikan kesehatan dan juga semoga virus COVID pandemi 19 ini segera usai sehingga kita bisa berjumpa kembali dan bertatap muka dalam proses belajar mengajar. Hari ini kita akan bahas mengenai karakteristik yang terkandung dalam nilai-nilai Pancasila. Silakan LKS-nya dibuka halaman 15. Menyadari pentingnya kedudukan dan fungsi Pancasila dalam kehidupan bernegara. Sekali lagi, di sini backgroundnya di belakang ini kamar saya. Jadi saya membuat video ini di kamar saya. Jadi baik, kita membahas Pancasila ini merupakan rumusan dasar negara. Pancasila sekali lagi merupakan dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Pancasila itu sendiri sebagai ideologi negara di mana kita harus menjaga dan mengamalkan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Karakteristik yang terkandung dalam nilai Pancasila. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa mengandung nilai-nilai yang dijadikan pedoman bagi bangsa Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat. Artinya Pancasila ini dijadikan pedoman kita di dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam lingkungan keluarga, sekolah, maupun dalam lingkungan masyarakat. Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa mempunyai ciri khas. Jadi Pancasila ini mempunyai ciri khas atau karakteristik yang berbeda dengan bangsa lain. Berikut karakteristiknya yaitu: sila pertama mengandung pengakuan terhadap Tuhan. Tuhan sebagai pencipta alam semesta beserta isinya, di mana di sini maksud dari sila pertama adalah kita ini mengakui bahwa kita ini sebagai manusia yang diciptakan oleh Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan yang menciptakan alam ini. Ingat, Tuhan sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing. Kalau kita orang Islam, Tuhan kita adalah Allah dan kita mempercayainya bahwa Allah yang menciptakan langit dan bumi serta isinya ini. Berikutnya sila kedua, mengakui sifat dan kedudukan manusia. Artinya di sini mengakui kedudukan manusia yang sederajat dan sama. Mempunyai hak dan kewajiban. Setiap manusia itu sama, baik di mata Tuhan maupun di mata hukum. Kita harus menjunjung tinggi harkat martabat orang lain. Tidak boleh kita merendahkan orang lain dan juga kita tidak boleh mengambil hak orang lain. Berikutnya, pemahaman kebangsaan. Sila ketiga merupakan perwujudan dari pemahaman kebangsaan yang mengatasi paham perseorangan, golongan, suku bangsa, dan mendahulukan persatuan dan kesatuan bangsa, sehingga tidak terpecah oleh sebab apapun. Artinya di sini kita harus mempunyai yang namanya paham kebangsaan, di mana di sini
kita harus mengutamakan kepentingan bangsa daripada kepentingan golongan maupun individu. Faham kebangsaan ini harus kita tanamkan di dalam kehidupan bermasyarakat seperti ini, di mana kita lihat saat ini rasa cinta, rasa peduli terhadap orang lain itu berkurang, lebih-lebih kepada mereka yang berbeda agama. Ada sebagian orang yang tidak bisa menghargai agama orang lain dan memaksakan kehendaknya sendiri. Mulai masuknya faham yang tidak sesuai dengan Pancasila dengan tujuan ingin menggantikan Pancasila kita. Ini sangat berbahaya sekali ya. Jadi di mana di sini Pancasila ini kita harus kita tanamkan dalam diri kita, harus benar-benar kita jaga. Sila keempat merupakan sendi utama demokrasi berdasarkan atas asas musyawarah dan asas kekeluargaan, di mana di dalam kita menyelesaikan suatu masalah kita harus mendahulukan yang namanya musyawarah, tidak mendahulukan emosi. Sila kelima, salah satu tujuan negara yang hendak mewujudkan tata masyarakat Indonesia adil dan makmur, yaitu sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, di mana negara berusaha mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Meskipun kita tahu masih banyak kekurangan di sana sini, tetapi tetap kita harus selalu mendukung upaya pemerintah untuk mensejahterakan rakyat Indonesia. Kita sebagai warga negara yang baik juga ikut ambil adil atau ambil peran dalam mensejahterakan masyarakat dengan cara apa? Ya, kita belajar sesuai dengan bidang kita masing-masing. Kita belajar, kita mempunyai ilmu, nanti ilmunya kita gunakan atau manfaatkan untuk ikut membangun bangsa Indonesia. Berikutnya butir pengamalan Pancasila. Silakan dibuka halaman 16. Di halaman 16 ini banyak sekali butir pengamalan nilai-nilai Pancasila. Ada 7, bahkan ini lebih. Kalau kita mau bahas semua ini lebih. Kita ambil contoh satu, tapi nanti kalian bisa menambahkan sendiri di bukunya. Ingat sekali lagi, apa yang saya sampaikan ini tolong dirangkum di buku catatannya. Tujuannya apa? Biar kalian juga membaca dan mengingatnya. Jangan cuma menyimak video yang saya sampaikan ini, tetapi juga harus dirangkum materinya. Baik, yang pertama butir pengamalan sila pertama. Sila pertama yang berbunyi ketuhanan. Contohnya apa misalnya? Ya kita beribadah sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Terus zakat dan lain sebagainya. Kita harus mempercayai adanya Tuhan. Menghargai, menghormati kebebasan orang lain. Itu merupakan contoh dari sila pertama. Tuhan mengajarkan seperti itu. Sila kedua apa? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Memperlakukan manusia sebagaimana dia manusia. Tidak perlu kita mengolok-olok, mengejek, menghina orang lain. Entah itu teman, lebih-lebih orang yang berbeda agama. Tidak perlu, kita hargai. Meskipun ada temanmu yang kesusahan, bukan diolok tapi dibantu, diewangi, kata orang Jawa itu. Apalagi kalau ada orang gila itu mempunyai hak juga. Tolonglah hargai, tidak usah kita mengolok-olok, apalagi melemparnya pakai batu atau apa. Kalau bisa kita memberikan dia makan dan lain sebagainya. Itu butir sila ketiga, persatuan Indonesia. Kita harus selalu bersatu antara anak bangsa, tidak boleh terpecah belah maupun diadu domba oleh orang lain maupun oleh orang dari luar negara Indonesia. Kita harus selalu menjaga persatuan yang ada di Indonesia ini. Kita negara ini dengan beraneka ragam sara, suku, agama, ras, dan antar golongan. Ini yang harus kita jaga, nak. Perbedaan ini indah. Seperti pelangi. Saya sering menyampaikan, pelangi lihat satu warna gak indah. Coba kalian gambar pelangi warna hitam semua. Indah.
gambar pelangi warna merah semua, ndak indah. Makanya pelangi itu beraneka warna agar kelihatan lebih indah. Misalnya kalian mengecat rumahnya diwarnakan putih semua, kan juga ndak bagus. Diwarnakan hitam semua rumahnya. Sampai keramiknya pun juga warna hitam, kasurnya warna hitam. Apa itu indah? Tidak indah. Maka dari itu pentingnya kita menjaga persatuan agar negara ini selalu aman dan damai. Negara ini merdeka karena kita bersatu. Kita mempermasalahkan karena perbedaan agama dulu, mungkin sampai detik ini Indonesia tidak merdeka. Paham ya? Berikutnya, sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Contohnya, tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain. Misalnya ketika ada rapat, terus kalian mengusulkan, dan ketika rapat kalian memaksa kehendak, tolong semuanya harus mematuhi apa yang saya usulkan ini. Tidak boleh seperti itu. Dan juga menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai oleh dalam musyawarah. Nah itu, ketika keputusan itu tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, kita hargai dan kita melaksanakannya. Kenapa? Karena keputusannya itu diambil oleh suara terbanyak dan juga melalui musyawarah. Kita harus menghargai pendapat orang lain, tidak boleh mengolok-olok, mengejek meskipun pendapat itu tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Berikutnya, sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mengembangkan sikap adil terhadap sesama. Adil, misalnya saja kalian nanti ada menjadi hakim dalam memutuskan satu masalah, itu harus adil sesuai dengan kesalahannya. Yang benar diputus benar, yang salah diputus salah. Ketika menjadi aparatur negara, misalnya saja polisi, anak kalian nanti ketemu di jalan sama anaknya, terus ketika dia melakukan pelanggaran hukum, ya ditilang. Ojo dikasih duit, tapi tetap ditilang. Harus tegas. Hukum itu tidak memandang siapapun, tidak melihat entah kamu anaknya jenderal, polisi, tentara, dan lain sebagainya. Paham ya? Berikutnya, membiasakan perilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, sesuai dengan lingkungan kehidupan. Nilai-nilai Pancasila mempunyai sifat objektif, subjektif, dan keduanya sifat objektif karena sesuai dengan kenyataan. Jadi sifat objektif di sini sesuai dengan kenyataan yang ada dalam masyarakat, tidak menambah-nambahkan dan tidak mengurangi. Kalau sifat subjektif karena sebagai hasil pemikiran seluruh bangsa Indonesia. Sekali lagi, Pancasila merupakan hasil pemikiran dari seluruh bangsa Indonesia. Pancasila tidak diputuskan sendiri. Pancasila dalam lingkungan keluarga, contohnya apa? Taat terhadap perintah orang tua, mematuhi apa yang disampaikan orang tua, tidak membentak. Ingat nak ya, orang tua kita itu jimat bagi kita. Jadi kalian tidak perlu minta jimat ke dukun, ke ini. Cukup jimatnya itu orang tua kalian itu harus kalian hargai, harus kalian junjung tinggi, dan lain sebagainya. Kalian menghormati orang tua kalian, niscaya Tuhan akan mengangkat derajat kita. Saya mengingatkan terhadap diri saya pribadi dan juga kepada kita semua agar menghormati orang tua kita, mematuhi apa yang disampaikan oleh orang tua kalau itu baik. Kalau orang tuanya ngajak ayo begal, nah itu tidak usah diikuti. Itu orang tua yang kurang ajar itu. Orang tua yang baik tentu akan mengajak kebaikan juga.
Ya, paham? Itu kedua, menumbuhkan sikap saling menghargai antar anggota keluarga. Ini sesama saudara, ojo kegeran, ojo tukaran. Lek adeke punya cacan, ojo dinjokui kabeh. Yo, lek bisa dibelikan. Kalian malah tidak membelikan tapi menghabiskan, namanya itu. Tidak boleh ya. Berikutnya, dalam lingkungan sekolah, mematuhi aturan sekolah. Datang tidak terlambat, mengerjakan tugas. Mengerjakan tugas, rek. Berikutnya, dalam lingkungan pergaulan, menghargai pendapat teman. Ketika ada teman yang kesusahan, dibantu, tidak boleh mengejek. Teman berbeda dengan kita, entah itu dari kedudukannya, misalnya mohon maaf orang tuanya kurang mampu, terus orang tua kalian mampu, itu tidak boleh kita mengejek, menghina dan lain sebagainya. Dalam lingkungan masyarakat, misalnya ikut kerja bakti dan lain sebagainya, menghargai masyarakat. Kalau ada tetanggamu yang berbeda agama, terus kamu punya rezeki, terus berbagi makanan, dan dia juga dikasih. Jangan cuma dikasih kepada saudaramu yang muslim, tapi juga kepada saudaramu yang muslim. Kenapa saya bilang saudara? Karena meskipun mereka non muslim, bukan saudara seagama, tetapi mereka adalah saudara sesama manusia. Lebih-lebih mereka saudara sebangsa dan setanah air. Berikutnya, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Contohnya, mematuhi aturan pemerintah, membayar pajak tepat waktu, membayar rekening listrik, dan lain sebagainya. Mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban setiap manusia tanpa membeda-bedakan suku. Kembali lagi, tanpa membeda-bedakan sara, suku, agama, ras, dan antar golongan. Nah, itu merupakan contoh kecil pengamalan dari sila Pancasila, baik dalam kehidupan keluarga sampai kehidupan berbangsa dan bernegara. Banyak contoh, sejatinya kita sudah mengamalkan, tapi kita secara tidak sadar kita sudah mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Ingat, Pancasila ini harus kita amalkan, harus kita jaga, dan harus kita junjung tinggi. Baik, terima kasih. Semoga pembelajaran pada pagi hari ini bermanfaat buat kita semua. Ingat, jangan lupa belajar, tetap jaga kesehatan. Apabila ada hal-hal yang tidak kalian pahami, bisa kalian tanyakan kepada saya. Ingat, ini dirangkum. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.